Oke, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, teman-teman. Nah, kali ini saya kembali memberikan informasi tentang situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi apa, Pak? Situasi dan kondisi Jalan Raya Srigonco. Ini tadi kita awali dari ujung aspal baru ya, ujung aspal baru yang berada di Desa Mledokan. Itu tadi adalah ujung aspal paling timur di Desa Mledokan. Dan di depan ini adalah pertigaan. Ini yang ke arah kanan itu ke Desa Sumbermanji Kulon dan Donomulyo. Kita ambil yang ke kiri, teman-teman. Nah, kita ambil yang ke kiri ke arah selatan ini ya, menuju JLS Simpang Balekambang. Dan kita mau mereview kondisi jalan yang sudah aspal dan yang belum diaspal. Soalnya kemarin ada yang bingung yang kemarin itu ya. Ya apa sih Bang, jalan mesti aspal tapi kok isi ono sing rusak. Nah, kita melintasi jalan raya Mledokan. Ini jalan raya Mledokan dan kita nanti akan coba spill juga kondisi pengerjaan yang ada di jembatan ya, pengerjaan jembatan yang ada di Kali Kelampok. Ini di hari Senin, teman-teman. Hari Senin tanggal 21 ya. Ini hari Senin, Bu. Hari Senin lagi. Nah, hari Senin itu tanggal 22 rek. Lali aku. Hari Senin ini aku sama Ibu Negara sama Bocil ini mau mantai, teman-teman. Sekalian bikin vlog sambil menginformasikan kondisi terbaru. Ini di depan ini kita hampir sampai ke pembangunan jembatan Kali Kelampok. Nah, jembatan utama ya, ini yang dikerjakan, mungkin kita lihat apakah sudah mulai dikerjakan atau masih mengerjakan jembatan alternatifnya. Oh, itu sudah dilintasi, teman-teman. Ya, untuk jembatan alternatifnya itu sudah dilintasi. Oh, aku bingung ya. Orang Noriti ini udah bisa dilintasi, kita melintasi jalan jembatan lama. Nah, ini ada mesin apa kira jenenge rek? Aku lek ngarani mesin uncek. Mesin uncek. Dan di sini ekskavator ya. Banyak sudah yang mulai bekerja untuk mengerjakan jalan jembatan. Nah, untuk yang di sini ini sudah diuruk, tinggal pemadatan juga di sini. Nah, ini untuk saya sampaikan, teman-teman ya, untuk aspalnya itu dari ujung tadi ya, dari Desa Mledokan tadi sampai ke tanjakan Puncak Pelangi. Puncak Tanjakan Pelangi. Oh, diwalik-walik sih ngomongnya. Nah, untuk kondisinya aspalnya terputus-putus seperti ini ya, ada 6 atau 5 titik yang terputus seperti itu, tapi kondisinya sampai Puncak Tanjakan Pelangi sudah aspal. Jadi yang belum aspal di mana, Bang? Dari Jembatan Pelangi ke selatan, Mas Bro. Ya. Dari Jembatan Pelangi ke selatan itu belum aspal. Sudah ada yang dihampari agregat dan ada juga yang masih proses penggalian ya, penggalian badan jalan. Nah, untuk kondisi aspal ini, untuk aspalnya saya sampaikan juga, untuk aspalnya ini kondisinya sudah lapisan yang kedua yang di sini, dan masih banyak juga yang masih lapisan yang pertama. Untuk lapisan-lapisan ini ya, teman-teman, untuk lapisan dasar itu menggunakan lapisan ACBC, dan untuk lapisan yang kedua menggunakan lapisan ACWC. Itu lapisan apa yang ngarani yo? Yang ngarani itu aspal apa yang ngarani? Hot mix. Nah, itu ya. Kita berada di kawasan Desa Srigonco, teman-teman. Lapangan Desa Srigonco. Jadi untuk di Srigonco Selatan ya, teman-teman, yang belum diaspal itu dari Jembatan Pelangi ke selatan. Nanti videonya simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Oh iya, sampai lupa ini, teman-teman. Saya kemarin mendapat pesan ini, dapat himbauan ya. Suruh menyampaikan dari himbauan Bapak Bupati ya. Itu suruh menyampaikan, katanya untuk liburan Natal dan Tahun Baru kalau bisa jangan melintasi Jalan Raya Bantur dan Srigonco dulu, karena proses pengerjaan masih terus berlangsung. Takutnya untuk perjalanannya nanti terganggu. Nah, belum lagi dengan cuaca yang tidak mendukung, teman-teman ya. Kadang cuacanya hujan, itu teman-teman di situ di Srigonco Selatan itu jalannya melitre alias becek dan berlumpur, atau bisa dikatakan juga nyenyek tun. Asik. Nyenyek tun. Aduh. Nah, bergelombang rek. Itu namanya sambungannya aspal ini. Nah, ini sambungannya aspal seperti itu terlalu tinggi.
kadang sampai bunyi keskok dak gitu. Nah ini kita hampir memasuki kawasan Puskesmas Srikonco atau Puskesmas Pembantu, Puskesmas Bantu, apa lengkarannya? Postu, yes, pokoknya Puskesmas lah ya. Ini sebelah kiri Puskesmas. Nah, Pustu Srikonco. Nah setelah ini kita memasuki kawasan Balai Desa Srikonco, teman-teman. Nah ini ya, ini Balai Desa Srikonco, sekitar 100 meter lagi. Aku tak batuk dulu, Rek. Wes ono. Nah, wes. Nah, kita sudah sampai di kawasan Balai Desa Srikonco. Sebelah kiri, teman-teman. Di timur jalan. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan meluncur ke arah selatan. Kita lihat kondisi yang berada di Tanjakan Pelangi ke selatan, teman-teman. Ini kita masih sampai di pertigaan Watu Sigar. Ini depan ini Watu Sigar, itu yang ke kanan itu ke arah Dusun Sumber Jambe. Nah ini di masjid ini ya, selatan masjid ini ada pertigaan, itu yang ke kanan sana itu mengarah ke Dusun Sumber Jambe. Itu juga salah satu jalan alternatif untuk menghindari Tanjakan Pelangi. Tapi Tanjakan Pelangi nggak usah dihindari sekarang, teman-teman. Ini mungkin sebentar lagi juga diaspal karena sudah proses pengurukan agregat. Nah ini ya, untuk aspalnya terputus seperti ini sekitar 25 meter, teman-teman, karena ada gorong-gorong yang menyeberang jalan. Nah ini saya sampaikan kembali lagi. Nah ini rumahnya Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa Srikonco. Aku Bantur kok gitu, orang Srikonco ya. Berarti itu Kepala Desa kita, Kepala Desa Srikonco. Itu tadi rumahnya Bapak Didit Laksono. Nah ini juga masih ada satu titik yang lahannya belum terbebaskan, teman-teman ya. Dan semoga segera ada sosialisasi juga negosiasi untuk memastikan kesepakatan agar pengerjaan jalan ini segera cepat selesai, teman-teman. Nah di depan ini nanti juga ada kan, teman-teman, juga ada gorong-gorong yang menyeberang jalan. Nah ini, dan untuk agregat ini kelihatannya mulai diratakan di hari ini, hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Nah, ini perataan agregat. Nah, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, ini di sini selalu ramai kendaraan. Ini ada apa sih di sini? Nah, ini selalu ramai. Nah, ini untuk kondisi aspal sudah lapisan yang kedua, teman-teman ya. Ini sudah lapisan ACWC, lapisan hot mix. Kok rusuh, Bang? Iya, memang di sini apa namanya, sering hujan, teman-teman ya. Sering hujan, terus ada kendaraan yang dari Tegalan gitu ya. Tegalan ini misalnya Ladang ya. Ada kendaraannya dari Ladang, terus langsung masuk ke jalan raya, jadi jalannya agak coklat, rusuh. Ya kayak kendaraan tertebu seperti itu, teman-teman. Tapi ya memang namanya jalan, masa ya tidak oleh dilewati. Nah ini kita hampir sampai di Tanjakan Pelangi. Untuk aspalnya yang di sini, nah ini lapisan yang pertama, teman-teman. Untuk di kawasan Tanjakan Pelangi ini, untuk aspalnya lapisan yang pertama dan masih butuh lapisan sekali lagi, teman-teman ya. Nah ini, teman-teman, di depan sana itu ada proyek ya, ada proyek pembangunan mes atau tempat menginap para pekerja, teman-teman. Nah depan itu ya putih-putih itu loh, ada bajaringan putih-putih itu. Nah itu adalah tempat untuk membangun mes atau penginapan para pekerja, teman-teman. Nah oke, kita langsung meluncur. Nah di sini sudah ujung aspal yang baru sudah di situ tadi, teman-teman. Nah, kita sudah melintasi jalan dengan lapisan agregat. Nah ini kondisi saat ini di hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Kondisi jalannya kering, teman-teman. Kondisi jalannya kering dan ini masih terus proses pembangunan, teman-teman. Pak. Nah, untuk pengerjaannya terus berlangsung. Ini pembuatan apa namanya, tameng atau benteng atau juga talut. Nah ini ya, pemasangan batu terus berlangsung. Dan di depan sana itu, teman-teman, di bukit itu ya, di puncak bukit sama di lereng bukit itu ada ekskavator yang sedang mengeruk-ngeruk. Nah di pucuk itu
Dan di sana itu adalah calon untuk pembuatan sekolahan SR, teman-teman. Nah, di puncak itu ya, itu ada ekskavator. Dan pengerjaannya di Tanjakan Pelangi, jos banget tanjanya, teman-teman. Di sini terlihat sangat ramai. Nah, untuk yang di sebelah barat jalan ya, yang di sebelah barat jalan sana itu juga ada ekskavator, itu ada bulldozer, dan di sana juga ekskavator itu untuk calon kantor, teman-teman ya. Nggak tahu itu kantor apa, kepastiannya masih belum tahu, kantor direksi KIT atau kantor untuk sekolahan SR atau gudang. Pak, monggo. Atau gudang, ya nggak tahu ya. Nah ini teman-teman, ini ada fuso yang muatan apa? Yuk, muatan baja ringan ini teman-teman. Harus ditarik pakai ekskavator. Waduh, apa ini nggak gambar jadi rek. Cuma ini suruh jalan terus. Nah, untuk kondisi jalan di sini sudah lapisan agregat, lapisan dasar teman-teman ya. Ini mungkin masih butuh lapisan yang berikutnya. Rada mundur leh. Nah, mungkin masih butuh lapisan berikutnya agar lebih halus dan lebih padat. Semoga cuaca terus cerah teman-teman, nggak hujan sampai usai tahun baru ya. Semoga cerah, jadi untuk pengerjaannya agar tidak terhambat. Kita salib Pak. Nah, jadi untuk lapisan agregat sudah sampai sini teman-teman, sudah sampai di jembatan Pelangi ini untuk lapisan agregatnya. Nah, kita langsung meluncur ke arah selatan. Kita lihat bagaimana kondisi yang ada di rest area Omang Adem. Terus langsung kita meluncur. Untuk teman-teman yang melintasi jalan ini, hati-hati teman-teman, di sini banyak pasir dan koral. Ya ini ada pasir dan koral, licin teman-teman. Jadi jangan ngebut-ngebut, terutama kendaraan roda 2 ya. Takutnya nanti kepleset. Takutnya nanti meleset. Nah, ini depan ini juga ada koral dan pasir. Ini licin teman-teman. Nah, jadi kita sampaikan kembali ya, ini yang himbauan dari Bapak Bupati Malang. Jadi untuk teman-teman yang mau berlibur ke Pantai Malang Selatan, di liburan Natal atau Tahun Baru, itu kalau bisa cari jalan alternatif dulu, cari jalan alternatif lain dulu, karena ditakutkan nanti macet ya. Ditakutkan macet karena masih proses pengerjaan. Biasanya ribuan kendaraan teman-teman ya, yang melintasi jalan ini ribuan kendaraan biasanya. Jadi kalau bisa diusahakan untuk cari jalan alternatif lain dulu. Nah, kita mulai menuruni tanjakan rest area Omang Adem. Nah, ini sudah lapisan agregat, dan untuk sebelah kanan ini untuk bekal set sudah terpasang sebagian dan sebagian masih belum. Dan untuk yang sebelah kiri juga bekal setnya belum ada di kawasan rest area Omang Adem. Jadi untuk teman-teman yang capek melakukan perjalanan jauh mau menuju Pantai Malang Selatan, bisa beristirahat di rest area Omang Adem ini teman-teman. Dan untuk kondisi jalannya seperti ini. Nah, bergelombang ya. Ini untuk saat ini kering. Nah, ini rest area Omang Adem. Nah, untuk kondisi jalan kering teman-teman, bisa dilewati Bang, kalau cuaca cerah bisa dilewati teman-teman. Nah ini ya, kalau cuaca cerah seperti ini bisa dilewati, cuma bergelombang seperti ini untuk kendaraan pendek takutnya nanti nyanggrok itu apa, nyangkut bagian bawah motor, nyangkut ya, nyangkut gak carry ya, gak apa-apa. Nah aduh, bergelombang seperti ini. Nah, kita pakai motor matic teman-teman, jadi nggak bisa seperti biasanya saya pakai motor modifan trail ya. Ini kita pakai motor matic, jadi guncangannya lebih dahsyat karena rodanya kecil. Nah, di depan ini ada elf yang melintasi jalan ini juga, itu penumpangnya turun teman-teman. Nah itu ya, itu penumpangnya turun karena takutnya nyanggrok. Nah, takutnya nyanggrok itu dicek sama supirnya, mana saja yang tadi nyanggrok mungkin ya. Mantap. Nah, jadi kondisinya seperti ini, ada truk
yang muatan sirtu, dan di depan itu juga masih proses apa rek? Penghamparan atau pengurukan ya. Oh, penggalian. Nah, jalannya seperti ini. Jadi kalau cuaca hujan, jadi ini apa namanya itu? Becek, berlumpur parah. Nah, kita spilkan kondisinya saat ini seperti ini, teman-teman ya. Jadi kondisinya kering. Coba kita terus ya, kita terus. Cuma bergelombang tuh, nyanggrok teman-teman. Ini pakai motor big, boncengan, nyanggrok di sini teman-teman. Ini tapi saya bonceng bocil bareng ya, jadi untuk bebannya agak bertambah. Oh, tak pikir manggil aku rek. Tak pikir manggil aku. Nah, ini masih proses pengerukan teman-teman. Jadi masih proses pengerukan. Untuk pengerjaannya di sini kelihatan digembut sama digenjot ya, dikebut. Untuk pengerjaannya di rest area selatan, rest area Mangadem, di sini tampak digenjot atau dikebut. Ini adalah salah satu upaya teman-teman, salah satu upaya agar untuk bisa dilintasi di liburan tahun baru. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman, parah. Nah, kita berhenti dulu bergantian. Nah, kita bergantian. Aku tak manut di depan ini ya. Nah, memang benar himbauan Bapak Bupati teman-teman ya. Jadi untuk sementara hindari dulu jalan ini karena kondisinya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung. Nah, kita langsung meluncur pelan-pelan saja. Nah, ini kalau cuaca hujan, ini becek teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman. Wih, nyanggrok rek. Nyanggrok. Nah, di sini banyak tumpukan material galian, tanah galian teman-teman. Dan di depan ini juga batu-batu, ada rock breaker yang sedang menghancurkan batu. Nah, ini teman-teman ya. Di sini tampak sekali sangat dikebut untuk pengerjaannya. Ini mengejar target agar bisa dilintasi untuk liburan tahun baru. Tapi kalau bisa tetap patuhi anjuran Bapak Bupati teman-teman ya. Kenapa sih Bang kok selalu Bapak Bupati disampaikan? Enggak, memang saya dapat pesan teman-teman. Jadi memang saya dapat pesan dari Bapak Bupati untuk menyampaikan kondisi Jalan Srigonco ini, kalau bisa untuk liburan Nataru, kalau bisa cari jalan alternatif lain dulu, karena di sini masih proses seperti itu ya, proses pengerjaan pembangunan. Jadi agar tidak menghambat pengerjaan. Terus yang kedua, tidak menghambat perjalanannya teman-teman semua. Karena kalau alat-alat berat seperti itu tadi ya, otomatis teman-teman berhenti di jalan menunggu kesempatan alat berat menyelesaikan pekerjaannya. Lama Bang ya, bisa lama ya, 10 menit, seperempat jam. Jadi agak terhambat. Tapi kalau teman-teman nekat, monggo, nggak memaksa. Kalau teman-teman mau nekat, ya memang jalan ini adalah jalur yang terdekat teman-teman. Jalur ini memang jalur yang terdekat menuju JLS Malang Selatan. Via Gondang Legi, Bantur, Srigonco itu jalur yang terdekat. Dari Gondang Legi itu 31 km. Kalau dari Bantur itu 12 km. 11 ding. Ke JLS Malang Selatan. Nah, untuk kondisi terbarunya seperti ini sebelah kanan ini galian teman-teman. Jadi ini ditanjakan orang ya, digali, direndahkan seperti ini. Seperti yang di barat ini direndahkan sedemikian rupa. Jadi jalannya ya memang bergelombang seperti ini. Ini kalau untuk kendaraan pendek, saya tidak menyarankan untuk melintasi jalan ini teman-teman. Deluk, nyawang rek, terdengar ya, yang bro. Ini kendaraan matic teman-teman. Biasanya saya pakai motor modifan, jadi ya rada aman, modif trail. Nah, ini digali sedalam ini teman-teman, direndahkan agar lebih landai tanjakannya. Aduh,
Nah, ini kalau cuaca hujan atau habis hujan, lebih baik teman-teman cari alternatif lain. Jangan sampai lewat sini dulu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Jangan mohon maaf jika ada kekurangan. Karena saya adalah manusia biasa. Biasanya seperti itu biasanya. Karena saya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Asik. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sehat selalu untuk teman-temanku semuanya. Semoga liburannya menyenangkan. Cari jalan alternatif lain dulu demi keamanan teman-teman semua dan agar tidak menghambat perjalanan juga pengerjaan. Lancar, sehat selalu untuk teman-temanku semuanya. Salam bahagia bersama keluarga. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pengerjaan teman-teman ya. Rock breaker sedang menghancurkan batu. Mantap.